Saudara, ini perintah ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Saudara, 10 perintah Allah adalah standar moral yang diinginkan Allah untuk dihidupi oleh manusia. Ini standar moral yang sangat tinggi. Tetapi saudara, di dalam Injil, Yesus menjelaskan bahwa apa yang diinginkan Allah dari 10 perintah Allah ini sesungguhnya lebih tinggi lagi dari yang kita pikirkan. Bukan sekedar jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri seperti apa yang biasa kita pikirkan. Saudara, Martin Luther mengatakan setiap larangan di dalam 10 perintah Allah, kalau ada larangan negatif, jangan, maka asumsinya adalah ada perintah positif untuk melakukan sesuatu. Perintah ke-6, saudara, jangan membunuh. Yesus berkata, barang siapa yang menyimpan kepahitan terhadap saudaranya, tidak mau mengampuni dia, maka dia sudah membunuhnya di dalam hatinya. Dia menginginkan yang jahat, menginginkan kehancuran bagi saudaranya itu. Tetapi tidak berhenti di sana, karena yang Tuhan inginkan adalah sebaliknya, yaitu kita mengasihi saudara kita, bahkan musuh kita. Perintah ke-7, saudara, jangan berzina. Yesus berkata, barang siapa memandang seseorang yang bukan suami atau istrinya, serta menginginkannya secara seksual, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Tetapi ini juga berarti kita harus setia kepada suami atau istri kita. Dan perintah ke-8, jangan mencuri. Yesus tidak membahas larangan ini lebih jauh, tetapi perintah yang Yesus berikan adalah kemurahan hati yang radikal. Radical generosity bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita bisa mentaati perintah-perintah ini dengan sempurna terus-menerus tanpa gagal? Saudara, jawabannya adalah tidak memang. Saudara, kita lemah, seringkali kita gagal. Maka ada 2 hal penting saudara yang harus kita mengerti. Yang pertama, Yesus sudah menggenapi seluruh kewajiban hukum Taurat dengan sempurna bagi kita. Sekalipun saudara kita tidak mentaati hukum-hukum ini dengan sempurna, kita tahu bahwa kita tidak akan menerima murka Allah. Kita tidak akan ditolak oleh Allah karena kita gagal. Karena Yesus sudah menebus segala kekurangan kita. Dan dia menjadi pembela bagi kita. Yang kedua, saudara, ketaatan dan kebenaran Yesus sekarang memberi kita kemampuan untuk mentaati hukum Taurat. Kita bukan orang yang hidup dalam dosa, tidak bisa keluar dari dosa, tidak mampu untuk hidup benar. Saudara, kita orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita orang yang dimampukan untuk hidup benar. Betul, kita lemah, seringkali kita jatuh, kita gagal hidup benar, tapi kita bukan tidak bisa, karena Kristus sudah memampukan kita. Maka saudara, kita mentaati perintah Allah dengan hidup yang baru, hati yang baru, kekuatan dari Kristus. Dan motivasi kita melakukannya bukan karena takut kepada murka Allah, kita tidak akan menerima itu. Tapi motivasi kita melakukannya adalah karena kasih kepada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Dan sekalipun kita gagal, ada kasih karunia yang selalu diberikan oleh Yesus yang sudah menjadi penebus kita dan menjadi pembela bagi kita. Saudara, kiranya 3 hal ini kembali kita ingat. Jangan membunuh, termasuk di dalam hati. Sebaliknya, kasihilah saudaramu, bahkan musuhmu. Jangan berzina, termasuk di dalam hati. Dan jauhilah segala hal yang tidak suci, baik tindakan, penampilan, kata-kata, pikiran, keinginan, dan segala hal yang bisa membawa kita kepada itu. Jangan mencuri, sebaliknya hendaklah murah hati kepada sesamamu. Saudara, mari kita